Ya, silakan Pak Abu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ahmad, selaku evaluator, Bapak Ibu yang saya banggakan, dari adik-adik peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Laut, khususnya kita yang ada sekarang ini di kelompok 2. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada pagi hari yang cerah ini, kalau di Palu cerah ya, mudah-mudahan di Banggai Laut juga cerah. Dan kalau udaranya mendung, hati kita harus tetap cerah. Ya, bagaimana Steci? Itu yang penting, kita harus tetap semangat menghadapi hari-hari kita, hari-hari ini, hari-hari esok, dan hari-hari selanjutnya. Dan juga tentu selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan, diberi kesehatan, kekuatan, selalu segar, selalu nyaman, bisa menyelesaikan tugas-tugas rutinitas kita sehari-hari. Adik-adik yang saya banggakan, pertemuan kedua kita dalam rangka menghadapi seminar laporan aktualisasi, insya Allah akan dilaksanakan besok. Tentu saja harus dipersiapkan, istilahnya all out ya, kita maksimal, siap secara fisik, kesehatan, siap secara mental, siap juga secara penguasaan materi kita, dan saya yakin adik-adik memiliki semua itu. Dan sekarang tinggal bagaimana saya melihat kesiapan itu sampai dengan tentunya saudara-saudara persiapkan batas jam 2 kalau tidak salah ya, ini hari Jumat juga, di hari pendek, sehingga saya tadi menyampaikan ke Pak Evaluator, kalau toh memang peserta ini sudah pada memahami semua apa yang akan dikerjakan, ya, di saat injury time ini silakan melanjutkan melanjutkan apa-apa saja yang perlu diselesaikan, karena rata-rata penguji itu minta fisik. Nah, kalau demikian tentu bahan-bahan baik itu laporan secara utuh, secara lengkap, bab 1, 2, 3, 4, tentu bab 1, bab 2 sudah diawali dengan lembar persetujuan untuk diseminarkan. Itu sudah harus ditandatangani. Pada tangan saya sudah ada kan, tinggal diatur, diposisikan di situ. Kemudian juga nanti lihat lagi bab 3, bab 4 secara utuh bersama lampiran-lampirannya itu dikirim ke evaluator, dan mereka yang perbanyak, dan perbanyakannya itu hard copy-nya akan diberikan kepada penguji. Karena rata-rata penguji itu lebih nyaman kalau menguji ada fisik di hadapannya. Kalau hanya melihat di HP, di laptop itu kurang maksimal ya. Oleh karena itu kita harus memahami. Bahkan juga kadang-kadang ada penguji menginginkan juga persiapan fisik daripada bahan tayangan. PPT, PowerPoint kita juga diminta. Nah, silakan saja. Tapi kalau laporan itu wajib, ya, wajib hukumnya untuk segera selesai untuk dikirimkan hari. Oleh karena itu, saya menyampaikan tadi kepada evaluator sebaiknya kita tidak menggunakan full, ya, tidak menggunakan full 3 jam pembelajaran ini kan sampai jam 10 atau 9.45, tapi cukup 1 jam ya. Kalau toh memang sudah dirasa maksimal, silakan segera selesaikan apa yang saya katakan tadi, memburu sebelum jam 2 adik-adik sudah menyelesaikan administrasinya, menyelesaikan bahan-bahannya untuk persiapan dan juga pelaksanaan seminar besok. Itu menurut saya ya. Nah, yang hadir sekarang 9 orang.
Siapa lagi yang satu dalam proses ini? Sahri, siapa lagi? Rizky, Pak. Rizky. Iya, saya Tadi hubungi. coba dihubungi dulu Iya, Pak, saya hubungi. supaya semua kita sudah sama penerimaan ya, materi sama pemahaman. Tidak ada, kamu juga sering bilang tidak ada yang dibeda-bedakan. Menerapkan akuntabilitas nasionalisme itu lancar betul, kau punya mulut bilang tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak pilih kasih, tidak pilih bulu. Ya. Nah, saya juga begitu sebagai pelayan publik saya sementara ini adalah 10 orang, saya tidak ingin membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di antara 10 orang ini. Saya ingin semuanya mendapat perlakuan pelayanan yang sama dari saya. Saya juga harapkan seperti itu. Ya, sambil dihubungi Rizky-nya ini, saya jadi strateginya ini begini bagus. 1-2 orang tampil yang sudah bisa dijadikan acuan. Nah, kalau saya lihat ini Sahri, coba Sahri tampilkan bab 4-nya. Nah, karena dia yang sudah meng-WA saya dari pagi, kesimpulan dan juga rencana tindak lanjutnya. Nah, sambil yang lain menyimak. Kalau bahan yang pertama kan belum dibuat poin per poin. Ya Sahri ya. Nah, silakan ditampilkan dulu, Sahri. Nah, silakan Sahri. Dari bab 3 dulu, Pak. Boleh juga bab 3, tapi di anu saja ya, dilihat dari awal. Coba bab 3. Bab 3 saya angkat dari kegiatan 1, kemudian penjelasannya sedikit dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian keterkaitan dengan agenda 3, kemudian terkait dengan kontribusi terhadap misi pemerintah daerah. Kalau yang nilai-nilai organisasi belum ada, jadi saya belum masukkan, Pak. Ada nilai organisasi? Belum ada, Pak. Makanya kalau belum ada tidak apa-apa, tidak dimasukkan. Kemudian tahap kegiatan saya juga menyebutkan tahapan kegiatannya, kemudian dinarasikan terkait apa-apa yang dilaksanakan dalam tahapan kegiatan itu. Kemudian dengan wujud dari perilaku penerapan nilai-nilai dasar ASN, kemudian dijelaskan apa yang dilakukan terhadap nilai-nilai dasar itu. Mana bukti-buktinya? Ini sebaiknya buktinya itu per tahapan. Jadi begitu menjelaskan tahapan, langsung ada buktinya. Langsung evidensinya, berarti naik ke atas ya. Oh, di atas ini, Pak. Ini tahapan pertama. Iya. Jadi begitu selesai menarasi ini, mana buktinya? Yang ini buktinya, Pak. Iya, naikkan ke atas. Oh, naik di sebelum wujud sebelum uraian lebih lanjut ini. Oh, di atas ini, Pak. Oh ya. Jadi dia ke situ dulu buktinya. Bahkan kalau ada, ini kan pada saat apa namanya ini? Melapor pada konsultasi mentor. Mungkin apa yang disampaikan ini di foto ini kalau bisa, jadi di sampingnya ini, jadi foto ini tak bagi 2. Jadi ada bukti foto melapor, ada bukti apa namanya itu yang dilaporkan. Kalau masih bisa ya, walaupun sudah di kolab jar,
tidak apa-apa. Ini kan revisi terakhir. Tapi kalau tidak sempat juga tidak apa-apa. Nanti tunggu saja mungkin. Karena ini penguji lain penguji lain selera. Karena ada penguji juga maunya seperti disanding-sandingkan itu. Dia bilang kalau tidak seperti orang yang saja, ya, tidak melapor apa mungkin bukan pada momen itu. Betul juga. Tapi dari 10 penguji cuma satu saja penguji yang kayak begitu. Pengujian lain tidak. Jadi kalau menurut saya persiapkan saja kalau nanti disarankan seperti itu, kalian mengantisipasi ya, antisipasi itu persandingannya, foto pada saat melapor dan hasil ataupun apa yang dilaporkan itu biasa seperti itu. Ada Pak ini yang meminta izin dan pada tahapan kegiatan ketiga, yang kegiatan pertama minta izin dan persetujuan kepada pimpinan untuk melaksanakan aktualisasi. Itu ada 2 bukti yang saya sampaikan, yaitu yang pertama surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda untuk mengizinkan pelaksanaan aktualisasi, sama fotonya. Iya, naikkan ke atas ini. Naikkan ke atas ya. Iya, naikkan ke atas, baru mulai mendeskripsikan. Oh, jadi buktinya dulu Pak, baru deskripsinya. Baru mendeskripsikan nilai-nilai yang diterapkan pada tahapan itu. Oh, iya. Menyimak ini ya, yang lain menyimak supaya bisa menyesuaikan. Nah, masih ada waktu ini. Kan kalau sistem komputerisasi sekarang ini kan cuma main pindah-pindah saja. Masuk di sebelum ini Pak ya, sebelum nilai-nilai ini Pak. Iya, jadi wujud dari perilaku nilai dasar ASN yang diterapkan ya. Jadi dari yang diterapkan atau yang diaktualisasikan pada tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Gitu. Jangan langsung wujud perilaku penerapan nilai. Kasih lengkap. Jadi wujud dari perilaku penerapan nilai ASN pada tahapan tersebut ya, pada tahapan apa itu? Pada tahap keberapa itu? Ketiga. Ya, pada tahapan ketiga itu, pada tahapan meminta izin dan persetujuan pada kan analisanya ke sini. Akuntabilitas, nasionalisme kan selalu ke sini, meminta izin itu selalu menarasikan. Oke ya? Iya. Biar lebih enak, lebih aman dibaca, lebih nyambung. Kemudian analisis keterkaitan. Ini cuma ini Sahri dia memulai penurunan aktivitas kegiatan. Kegiatannya ini coba di atas di kegiatan. Dia langsung mengurai keterkaitan dengan agenda. Boleh juga, ya, boleh juga. Ada mendeskripsikan dulu nilai-nilai dasar agenda 2 dulu, baru terakhir keterkaitan dengan dia. Ada juga begitu, boleh ya. Tidak ada masalah. Yang penting kamu paham. Sebetulnya lebih banyak seperti itu, Sari. Lebih banyak dia tahapan kegiatan dulu. Kemudian terakhir dia kunci dengan kegiatannya, boleh juga ya. Kegiatan 1 ini terkait dengan apa yang diulas ini, keterkaitan dengan agenda 3 ya, itu diulas dia terakhir baru masuk keterkaitan dengan visi misi, baru keterkaitan dengan apa nilai-nilai organisasi. Kemudian analisis dampak, ada analisis dampak ya? Ada ya. Nah, itu tinggal tata cara saja. Tata cara yang penting paham. Nah, sehari ini mengawalinya dari keterkaitan kegiatan agenda 3. Yang lainnya sama mengikuti begitu Pak. Mungkin nanti dirubah. Tidak apa-apa nambah-nambah, dia punya bukti-bukti fotonya bagus kalau sebesar begini. Jadi jangan sampai tidak berseni, artinya fotonya kecil, padahal sisi kiri kanan masih lebar. Gitu. Ini kalau mau dikembar lagi. Yang bukti-bukti semua saya masukkan di sini, cuma mungkin peletakannya yang saya perbaiki nanti. Soalnya semua dokumen buktinya apa semua itu. Tapi kalau dirasa itu kecil, adik-adik semua, kalau perhatikan dokumen-dokumen biasanya tidak terbaca, maka nanti ditaruh di lampiran. Nah, di lampiran itu kasih berurut, lampiran 1 atau lampiran kegiatan 1, lampiran kegiatan 2,
lampiran kegiatan 3, lampiran kegiatan 4. Jangan dicampur baur supaya gampang melihatnya. Dan setiap bukti foto harus ada judul. Macam tadi ini apa tadi itu tabel itu. Kalau begini bisa Pak. Ini tak apa nih? Ini apa? Iya, ini di bawahnya barangkali. Di bawahnya mungkin ada. Di bawah soalnya Pak, mungkin dikasih naik ke atas nanti. Ke atas ini itu apa namanya? Iya, nanti dikasih naik. Ini gambar nomor 3.6 Pak, daftar kebutuhan dan data. Ya, oke. Nah, ini semua bukti-buktinya nih. Tapi sebaiknya dia kecil saja dulu, diperkecil saja dulu. Ya, tidak usah besar. Nanti di lampirannya dikasih besar. Oh iya. Ya, supaya dia ada seni-seninya juga toh. Nah, mana tabelnya itu? Ada kan tabel secara utuh sudah. Nah ini ya. Tapi ini kalau bisa diperkecil saja ini. Di apa namanya? Sama juga besarnya dengan yang lain itu, dengan ukuran kertasnya ini, supaya tidak langsung, ini kan langsung melebar dia. Ya. Bisa bikin landscape Pak, kasih portrait saja. Oh ya, tidak apa-apa dia diperkecil kayak gini ya. Sebesar yang di atasnya ini, lembar itu. Ini kan masih bisa diperkecil ini. Iya, soalnya saya kasih landscape saja Pak. DP ukuran karena sama, cuma iya, saya kasih landscape. Oh begitu ya. Boleh juga. Oke. Nah. Tapi kalau di print nanti kecil dia kan? Di print sama Pak, di kertas A4 Pak. Jadi besar ya, supaya bisa terbaca saja ya. Iya. Gambar daftar kebutuhan. Nah, ini bukti-buktinya kan? Iya. Ada juga penguji maunya ada foto lagi di sini. Saya bilang banyak sekali. Kita ini foto sudah ada tadi di atas, ya kan? Foto. Nanti ada juga lagi di lampiran. Dia bilang daripada kosong-kosong, ada juga begitu. Ya sudahlah. Yang penting kamu kalau ada pertanyaan, saran, tidak usah membanding-bandingkan di anu saja, diikuti saja selera penguji. Karena penguji itu sama dengan hakim, ya, otoritasnya, kewenangannya sangat tinggi. Dan dia memberikan penilaian angka kalau penguji. Maka ikuti saja, ambil catat, ambil pulpen, ambil kertas, buku, dicatat semua itu, masukan-masukan dan ditindaklanjuti. Tidak usah membanding-bandingkan, memang begitu. Saya paling melihat perbedaan penguji 1, 2, 3 itu masing-masing punya selera, ya. Tapi tidak berarti tidak menyulitkan, semua bisa. Oke? Iya Pak. Ya. Tinggal perbaikan apanya itu, bukti fotonya dinaikkan ke atas Pak. Dan bab 4 sudah bikin poin begini Pak. Coba. Nah, dengan versi pertama kamu bahasa mengalir, mana bagus dengan membaca kesimpulan seperti ini. Yang ini Pak. Ya kan? Yang ini bisa poin per poin. Iya, poin per poin. Memang cuma ini intinya. Kalau masih bisa diramas lagi, dipres lagi, inti sarinya. Tentu lebih ngepres lagi pada di PowerPoint. Iya. Kalau ini lagi sebanyak ini masuk di PowerPoint, aduh, ya. Ini dipres lagi kalimat-kalimatnya, tapi tujuannya sama. Ya, begitu ya kalau latihan kita untuk presentase, kamu kan nanti bisa saja menyuruh, membawa materi di forum. Itu harus jadi pembicara efektif. Kalau dikasih waktu cuma setengah jam, ya setengah jam. Kasih waktu 15 menit, ya 15 menit. Gitu. Nah, ini coba lihat. Apa coba kamu simpulkan ini? Pertama, apa yang kau simpulkan? Yang pertama tentang waktu pelaksanaan aktualisasi selama 1 bulan dari 6 sampai 10 Oktober. Kemudian yang poin kedua, pelaksanaan ini menyatakan bahwa sudah kau lakukan di tanggal itu. Oh, ada. Iya. Iyalah. Pelaksanaan dilakukan. Iya, bahwa kamu sudah melaksanakan, toh? Iya, begitu kalimatnya di satu itu, di poin 1 ini. Iya. Dilaksanakan aktualisasi, Pak. Aktualisasi.
di tempat kerja. Di mana itu tempat kerjamu? Ada di sub bidang pengendalian sarana pengembangan wilayah Bapeda. Itu kan. Dan judulnya ini. Ya, kedua mengenai judul yang diambil dari isu yang diangkat. Dan yang ketiga penetapan tentang kegiatan dan tahapan kegiatan, tetapi yang dijabarkan hanya kegiatannya saja, Pak. Betul, ya. Perlu dilaksanakan dengan 4 kegiatan dan setiap kegiatan terdapat 3 tahapan kegiatan. Jangan begini, jangan setiap kegiatan, karena ada juga kau kebetulan setiap kegiatan 3, tapi ada juga orang bagaimana kalau membahasakannya ada yang 3 ada yang 4, kan bingung. Jadi langsung 12 tahapan kegiatan, Pak. Iya, ya, sudah 12 tahun kegiatan. Dan ya toh? Iya. Terus kemudian yang ini kegiatan yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian poin 4 apa ini? Penerapan terhadap penerapan peran ASN dan dalam NKRI. Ya. Apa yang dilakukan? Memberikan manfaat bagi peserta. Ya. Terutama tentang penyusunan SOP itu sendiri. Ya. Kemudian yang kelima, dalam pelaksanaan ini penerapan terhadap nilai-nilai dasar ASN. Nasionalisme. Tunggu dulu, ini manfaat ini terutama karena lebih utamakan kepada dirimu atau di samping kepada dirimu juga kepada kantormu. Apa manfaatnya ini SOP kepada kantormu? Cuma kepada diri sendiri kayaknya. Iya. Itu dulu manfaatnya kepada karena adanya ini barang ini SOP ini, apa manfaatnya bagi kantor? Di samping ini manfaatnya pada dirimu sendiri, bisa menerapkan, bisa kan dia teknis ini. Kau menyusun SOP tadinya kan tidak ada. Iya. Tidak ada, Pak. Karena sudah menjadi acuan kan? Iya. Menjadi acuan untuk integrasi data pembangunan wilayah kabupaten, pembangunan wilayah di mana tempatmu bekerja. Itu kan manfaatnya jelas, yang tadinya tidak ada. Coba dikalimatkan itu. Siap, ya. Kemudian dalam pelaksanaan apa lagi? Poin kelima. Poin kelima terhadap aktualisasi terhadap nilai-nilai dasar ASN, manfaatnya. Tapi masih sama juga masih untuk diri sendiri ini. Tidak apa-apa kali ini ya. Ya. Karena untuk diri sendiri. Ini terutama dalam kaitkan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, toh kau mengkaitkan itu dengan tahapan kan? Iya. Oke. Ya sudah, itu sudah bagian daripada simpulan ya. Sebetulnya kalau mau disimpulkan banyak sekali, tapi kita ambil yang sari-sarinya saja. Artinya kalau lebih jelasnya baca juga dari bab 1 sampai bab 3. Mana mungkin kita bicara begitu sama orang. Kesimpulan, baca sendiri dari bab 1 sampai bab 3. Ada semua sudah di sana. Tidak begitu. Sekarang RTL. Yang lain menyimak. Kayak bikin versi pengertiannya, yang penting mengerti, ya sudah, bahasakan masing-masing. Kemudian, ini kan, kenapa harus ada RTL? Logika berpikirnya ini. Karena waktunya cuma 1 bulan. Kamu tidak puas. Nah, sekarang ini RTL ini adalah pasca pelatihan. Setelah pelatihan latsar ini, apalagi yang akan tindak lanjut, apalagi yang kalian akan laksanakan. Nah, silakan dibaca itu, dijelaskan, itu dibaca. Yang pertama terkait tentang belum adanya nilai-nilai dasar organisasi. Jadi mengusulkan dan mungkin membuat dulu, kemudian mengusulkan kepada pimpinan supaya adanya nilai-nilai dasar organisasi. Ya, itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan integrasi data pengembangan wilayah, karena nilai dasar organisasi atau nilai-nilai organisasi saja? Oh, nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi jawaban kali ya. Yang kedua apa lagi? Yang kedua terkait teknis juga tentang integrasi data pengembangan wilayah. Itu kan dalam tahapannya seharusnya bukan hanya penyusunan SOP, tapi kalau penyusunannya untuk keberlanjutan dari data pengembangan wilayah itu perlu dibuat, yang pertama peserta akan mengusulkan untuk dibentuknya
kelompok kerja yang khusus yang mengenangani tentang integrasi data. Kemudian yang kedua, dengan adanya Pokja, peserta perlu menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam pelaksanaan integrasi data. Kemudian yang ketiga, peserta mengusulkan pimpinan terkait tentang perangkat penunjang karena ketersediaan. Peserta akan mengusulkan dan melaksanakan pembentukan ya. Ya toh? Peserta akan mengusulkan dan melaksanakan pembentukan kelompok kerja yang menangani. Itu bagus. Jadi tanggung jawab kita, badan kita istilah saya itu pasang badan, pasang dada. Jangan main bola itu kayak main bola kempes. Main bola kempes itu tahu itu sakit kaki dan orang yang menerima juga tidak nyaman. Main bola itu bola yang full, bagus. Bagus isi anginnya, tendang bagus-bagus, operannya bagus. Jadi di sini kamu pasang badan, kamu ngusul dan kamu sendiri dalam mengusulkan dan melaksanakan pembentukan. Kan mana lebih bagus kalimatnya dari apalagi kalau menyarankan perlu adanya. Buat apa itu perlu adanya. Kalau saya cuma bicara perlu adanya, satu gerobak saya bisa bikin perlu adanya. Tapi coba pasang badanmu, 2, 3 saja, bukan perlu adanya. Pak, saya bikin Pak. Pokoknya Bapak setuju, saya bikin. Nah itu. Kalau dia bertanya ada doi enggak? Kalau ya jelas semua kegiatan itu kan mesti harus ditunjang dengan uang. Gimana caranya pimpinan selalu masa kegiatan dinas doinya saya uang pribadi? Habis semua saya punya honor, gajiku saya mau pakai di sini, nah mungkin. Tapi mana bisa berkibar benderamu, tupoksimu, organisasimu kalau sepertinya tiada kehidupan di dalam, tidak berbuat, tidak ada pelayanan, tidak ada. Coba bikinlah, kibarkan benderamu seperti ini, gitu ya. Sukan pasang badan ya dan melaksanakan pembentukan satu kelompok. Nah, nanti kalau mentornya cerdas, seharusnya dia pegang semua ini janji-janjimu di sini. Mana saya di sini, mana semua itu yang kau bilang. Oh ada 5 yang kau bikin. Kalau saya kepala dinas dulu, 5, setuju, tambah lagi 10, jadi 15. Ini doinya. Itu, bikin. Jangan cuma menghayal 1000 bahasa. Kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu. Apa kalau begini, kalau begitu. Orang sudah dibulan, karena masih kalau begini, kalau begitu. Bikin. Gitu. Yang kedua, terbentuknya Pokja. Perlu menyusun. Peserta akan diusulkan, pokoknya begitu ya, kira-kira formulasi bahasanya. Yang lain menyimak itu. Terus terakhir lagi apa? Tindak lanjut terhadap SOP, Pak. Karena SOP belum dilaksanakan, jadi perlu peserta akan melakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan SOP integrasi data yang telah dibuat. Ya. Supaya dapat persetujuan lebih dari pimpinan. Jadi itu poin 1 sampai 3 itu masih teknis. Nah, sekarang yang non teknis ini ya. Ini yang sementara dibicara ini, karakternya ini. Nah, selain rencana tindak lanjut, peserta kan terus pengamalan. Iya toh? Iya, dan serta nilai-nilai dasar ASN dalam pengimplementasian kegiatan dalam tugas-tugas kedinasan di dalam maupun di luar kantor. Iya, bahkan ada yang bilang sampai pensiun. Itu bahasa saya semua itu. Itu ada juga yang tulis. Lantaran saya cuma orang bilang taking anunya itu kan. Kalau perlu kamu sampai pensiun bikin gitu. Dia tulis bulat-bulat. Maka ketahuilah pengujinya. Mentornya terutama. Itulah ciri ASN atau PNS yang memang betul-betul yang diandalkannya diharapkan ke depan. Bukan yang ngoyo, bukan yang loyo. Ini pun kan menurut saya, kalau saya mentor buat saya kepala badan, kepala dinas, belum apa-apa ini, masih tunggu kau, masih banyak dari saya. Sesuai tupoksimu. Tidak berdiri kau dari kursimu saya bikin. Harusnya gitu. Kalau tidak apa, hanya main goli-goli, main game-game ya. WA terus, ngerumpi, cari kutu kalau perlu lagi. Nah, ini kalau di kampung kan begitu. Nanti apa? Tiada kerjaan. Hanya kerjaan gosip. Tapi kalau padat, mana ada kesempatan mau gosip-gosip? Tidak ada itu.
Ini kalau menurut saya, versi saya dulu sebagai kepala dinas, so ini saya suka, tapi minta maaf ya, masih kecil itu, karena dari saya masih banyak. Kalau dari kamu 50%, masih ada dari saya itu sekian puluh persen lagi. Dan setiap hari bertumbuh dan berkembang terus. Tiada nat kau saya bikin. Boleh tanya-tanya itu staf-stafku dulu yang saya pimpin dulu. Oh gitu. Oke. Ini kan sambil berbagi juga ya, berbagi pengalaman. Siap. Oke, Dek. Ya, makanya saya juga menuai reputasi saya juga ya. Saya umur 35 saya sudah kepala dinas. Karena apa? Karena memang siapa menanam dia menuai. Siapa menanam dia menuai. Jadi karena ini produktivitas ini, pokoknya diberi terus ide pada pimpinan. Pak, ini ada begini, ada saran Pak. Bisa dikerja, siap Pak. Bisa. Gitu. Oke, ini contoh dari Sahri Paputungan. Ahmad Sahri Paputungan yang lain menyesuaikan. Mulai dari bab 3 tadi, itu soal selera sada. Selera Sahri versinya mulai mengulas dulu keterkaitan kegiatan dengan agenda 3. Tapi yang pada umumnya Sahri itu dia mendeskripsikan dulu kegiatan di tahapan-tahapannya, baru terakhir dia ulas itu terkaitan WOG, pelayanan publik, management dengan kegiatan 1 atau kegiatan 2. Tapi kalau saya, yang penting kau mengerti. Nah, karena saya aliran pemahaman, yang penting paham. Mau diputar balik bagaimanapun, yang penting paham. Oke? Terima kasih Pak. Siapa lagi yang berikutnya? Setelah itu, saya beri kesempatan untuk bekerja sebelum jam 2 sudah tuntas semua. Kalau kita mau selesaikan ini sampai jam 9.45, jam 10, jam 11, jam 12, mau apa lagi? Mau Jumatan. Nah, Jumatan sampai jam 1, ada 1 jam lagi. Terserah juga. Kalau memang rasa cukup, saya layani kamu sampai jam 9.45. Sampai selesai 3 jam pembelajaran. Kalau tidak, silakan. Masih ada waktu, masih segar, pagi-pagi bisa diperbaiki di bab 3, terutama bab 4 dan juga bantayang. Baru dikirim ke evaluator. Itu diperbanyak atau digandakan khususnya untuk kebutuhan fisik Bapak Pemuji kita. Silakan yang lain lagi. Terutama yang sudah membuat PowerPoint. Silakan berbagi ya, berbagi. Yang sudah selesai silakan. Supaya bisa kita lihat. Tidak usah malu-malu. Tidak usah ragu-ragu. Siapa sudah selesai PowerPoint-nya? Atau masih ada yang mau dipertanyakan soal laporan, khususnya di bab penutup. Bab 3 mungkin ada yang mau bertanya lagi. Tapi bab 3 ini kan sudah sebelum ke Kolabjar tiap minggu kan Anda kirim ke saya. Izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Untuk bab 3, penerapan nilainya ada yang saya perbaiki, tidak apa-apa itu biar sudah di-upload di Kolabjar. Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu di Kolabjar itu membuktikan bahwa kamu ini kerja. Ya, tidak tidak kosong waktunya, padahal janjinya itu dirancangkan kan setiap minggu terisi. Jadi dikejar kamu di situ, itu maksudnya. Tapi boleh jadi ada penyesuaian. Sambil proses minggunya berjalan, ternyata apa yang dilaporkan itu ada penyesuaian. Silakan disesuaikan, tidak ada masalah. Oh iya, Pak.
Tapi bagi yang memang sudah net, ya sudah, ya enak. Dia tinggal rekap bab 1, bab 2, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, langsung dikancing, ditutup dengan penutup bab 4. Jadi dia tidak 1-2 hari itu duduk lagi, mana semua foto-foto, bukti-bukti, bikin lagi kegiatan 1, kegiatan 2. Ya, bukan begitu. Kalau orang yang memang mengikuti tata mainnya ini, dia sudah ambil dari laporan minggu pertama, kedua, ketiga, tinggal dikeluarkan itu laporan minggu pertamanya. Tidak mungkin secara utuh kamu kasih masuk juga itu laporan minggu pertama. Laporan minggu utuh yang kamu kasih masuk di Kolabjar, kamu rekap lagi di sini, kamu ambil itu, dikumpul-kumpul. Kamu begitu. Ada kan kepalanya kamu taruh itu. Laporan minggu pertama, laporan minggu kedua, itu keluarkan saja itu. Sambung-sambung saja kegiatan pertama, kegiatan kedua, tahap-tahapannya, deskripsinya, foto-fotonya, bukti-buktinya. Nah, disinilah kesempatan untuk mereka menghimpun kembali dan memperbaiki. Seperti pertanyaan Sri Dewi tadi, kalau ada yang boleh diperbaiki, silakan. Tidak apa-apa itu. Yang penting kamu sudah mengikuti aturannya, tata aturannya, bahwa memang setiap minggu harus dilapor itu. Dan kamu sudah lakukan itu. Begitu, Sri Dewi. Ya, Pak. Bagaimana bahan tayangmu? Sudah selesai? Belum, Pak. Semalam baru perbaiki yang laporan. Bab 4-mu sudah? Sudah, Pak. Coba saya lihat. Ini, Pak. Nah, ini kan, ya, ini sehari ini saya maksudnya bahwa dia telah melaksanakan ya selama 1 bulan ya. Silakan coba diurai, dijelaskan bulannya. Yang pertama, saya telah melaksanakan aktualisasi selama 1 bulan dari tanggal 6 sampai tanggal 10 dengan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut dengan judul Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Online pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut. Yang kedua, peserta telah melaksanakan 12 tahapan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah seperti ini. 12 tahapan 12 tahapan telah melakukan 2 tahapan. Iya. Bukan. Awali saja dulu dengan kegiatan ya. Kamu telah melaksanakan 4 kegiatan dan 12 tahapan, ya kan? Oh iya. Iya, dan itu sebagai pelaksanaan daripada isu dan gagasan. Apa isunya kan kemarin itu? Kayak Sahri tadi bagus, dia awali dari isunya, menjawab isu gagasan. Baru yang ketiga, manfaat, Pak. Jangan lupa ya, ini kegiatan ini untuk menjawab isu kan? Iya, Pak. Isunya, ya, gitu. 3 apa? Manfaat. Manfaat. Ya, oke. Baru? Yang keempat, mengaktualisasikan penerapan kedudukan dan peran SN pada setiap kegiatan dan nilai aneka pada setiap tahapan kegiatan. Peran dan kedudukan pada setiap kegiatan, terus mengatur nilai-nilai dasar pada setiap. Jangan selalu ya. Kalau mau sebut aneka itu jabarkan itu, saya kasih tahu Kalau orang awam baca apa itu aneka, ini kemungkinan juga aneka nanti itu sudah berganti menjadi berakhlak. Ada istilah baru lagi nanti itu. Jadi
kalau begitu menyebut aneka, jabarkan. Nah, ini maksud akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, ya. Jangan langsung pendek-pendek begitu. Ya, Pak. Nilai-nilai dasar ASN dalam kurung akuntabilitas, lebih bagus begitu, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, atau disingkat dengan aneka, atau dalam kurung aneka. Ya, Jangan anggap semua itu tahu. Coba ditanya di kampung-kampung atau di mana-mana. Apa itu aneka? Pak, dia bilang aneka ragam. Dia bilang aneka ragam. Aneka warna. Nah, terus ini rencana tindak lanjut. Apa rencana tindak lanjut? Yang pertama itu membuat baru ini buat kan satu brosur. ya, Yap. 1 itu teknis, substansi, 2 substansi, 3 substansi, terus 4 substansi, terus naik. 5 substansi, terus mana lagi? Baru itu, Pak. Baru itu. Ya. Itu teknis itu. Mana itu komitmennya mau terus melaksanakan nilai, menerapkan, menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN pada poin 1, pada poin 2, kan begitu kan, pada teknis ini, pada teknis Sipmas, pada teknis pelaporan anggota Satgas, pada aplikasi, kan nanti di situ dia naik penerapannya ini di kalimat ini dipoinkan ini, jangan menarasi lagi. Saya masukkan di bagian sini, Pak. Mana? Harus dikasih poin 6 begitu. Iya, poin 6 kayak tindak lanjut dari untuk terus mengaktualisasikan. Iya, poin berapa lagi? Poin 6. Ini dimasukkan yang ini dimasukkan pada poin 6, Pak. Iya. 67 karena saya tidak kasih masuk di poin. Langsung saya buat paragraf begini. Apa maksudnya itu? Mana bagus kalau masuk poin atau paragraf? Paragraf poin, Pak, bagusnya. Kalau sekali sudah mau mengatakan poin per poin ya. Ya, Pak. Oh iya, nanti saya berubah ke poin-poin. Sudah, Pak, sudah habis. PowerPoint-nya mana? Belum selesai, Pak. Baru yang semalam itu. Pak, boleh saya kasih lihat yang bab 3? Silakan. Ini, Pak, narasi saya yang pertama untuk kegiatan pertama, tahapan pertama. Langsung masuk di foto. Ya, tapi fotonya kecil, yang begini foto tidak bagus, tidak terlalu gagah ini. Dibesarkan, masih ada spelling kiri kanan ini. Tarik lagi sedikit. Atau ada dokumen yang lain mau disandingkan, misalnya koordinasi dan pimpinan, apa yang dikoordinasikan, taruh di sebelah kanannya ini, di sebelah kanannya itu, sehingga dia penuh, ya, disandingkan itu. Iya, Pak. Untuk yang kedua, ini jangan lupa ya, kalau tidak ada lagi bukti lain, ini ditarik saja kiri kanannya supaya dia agak bagus ya, tata letak evidennya. Iya, Pak. Baru? Ini penerapan nilai dasar. Nah, untuk tahapan pertama ya. Iya, Pak. Terus ini kenapa langsung analisis dampak? Iya, Pak, kan saya ikut panduannya Bapak lalu kalau tidak dilaksanakannya nilai-nilai itu. Oh iya, analisis dampak ya. Tapi saya kasih poin per poin supaya lebih jelas.
ini sudah masuk tahapan kedua. Tahapan kedua. Ini macam ini. Coba stop dulu. Ini kasih bagus ini, kasih sejajar dia punya, kasih nilai-nilai seninya juga. Iya, Pak. Tentu ini lembar alur ini yang didiskusikan kan, lembar alurnya ini. Kan kalau cuma foto begini, orang tahu apa yang dibicarakan ini. Jadi ditampilkan juga bukti ini, berarti itu antara lain yang dibicarakan di situ, lembar alurnya. Dikasih kasih berseni ini. Oke. Deskripsi nilai penerapan nilai dasar. Analisis dampak kalau tidak dilaksanakan. Baru tahapan ketiga, lanjut. Baru tahapan keempat. Ini bagus. Saya tutup dengan kegiatan keterkaitan agenda 3, Pak, di bagian bawah. Saya tutup. Ini tabelnya. Ini. Ini Sahri. Mana Sahri tadi? Ini saya kan saya tidak tegur kamu kan? Karena saya ini aliran orang pemahaman. Kalau kamu paham ke situ dulu ya tidak apa-apa. Nah, ini pada umumnya begini memang. Pada umumnya ya di terakhir karena memang di agendanya dan urutannya juga di agenda ketiga. Jadi agenda kedua tahapan. Tapi tidak salah juga kalau kau urai di situ. Tidak ada masalah. Oke. Gitu. Ini baru di penilaian nilai organisasi ya? Iya. Saya jelaskan tidak ada. Tidak ada. Iya. Visi misi, keterkaitan visi misi? Ada, Pak. Ini. Ada ya? Oke, ya sudah. Nah, semua begitu ya. Apa yang didiskusikan setiap personil yang tampil, jangan kamu tidak menyimak. Harus disimak supaya disesuaikan dengan apa yang kalian buat. Kan tidak mungkin 10 orang mau tampil semua. Mana waktunya cukup. 1, 2, 3 cukup, tapi yang lain menyimak. Sambil membayang-bayangkan, punya aku ini seperti ini, punya aku ini, oh sudah betul. Saya punya, oh sudah betul. Oh saya punya, tidak, ini mesti disesuaikan. Itu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Siti. Untuk kegiatan saya, kebetulan yang di kegiatan 3, dia kan ada sekitar 5 tahapan. Cuman tahapannya kalau yang masih di rancangan, dia masih dari 1 sampai 5. Cuman yang untuk di pelaksanaan kegiatan, yang di tahapan 4 itu saya sudah balikan jadi ke tahapan kelima, dan yang kelima jadi keempat. Soalnya disesuaikan dengan kondisi pada saat pelaksanaan. Boleh itu, Pak? Tapi tahapannya tetap 5? Iya, tetap 5. Oh iya, boleh, tidak apa-apa. Tahapannya berkurang juga tidak apa-apa. Tahapannya disatukan karena ada yang kurang-kurang lebih, ya. Setelah di lapangan, oh ternyata tahapan ini sama saja. Cuma saya saja yang terlalu mengembang-kembangkan tahapan. Padahal itu yang 5 bisa cuma 3 saja sebetulnya. Ada juga gitu. Cuman yang untuk kegiatan terakhir, Pak, yang awalnya kan saya cuma 3 tahapan. Cuman saya tambahkan lagi 1 tahapan, jadi sudah menjadi 4 tahapan. Jadi untuk dirancangan sebenarnya sebelumnya belum ada. Nanti di pelaksanaan kegiatan baru dimasukkan lagi itu. Ya tidak apa-apa. Yang penting jangan mengada-ada ya. Jangan mengada-ada supaya mau dibilang rame, supaya mau dibilang sibuk. Padahal apalagi kalau memang tidak ada hubungannya. Ya. Tahapan itu ada dengan tidak ada masalah. Tidak akan ada kaitan dengan isu. Ini kan semua terkait dengan pelaksanaan isu. Betul tidak? Ini semua yang kau lakukan ini terkait dengan pelaksanaan ataupun menjawab isu. Ya, itu selalu ada di pikiranmu. Makanya di simpulan itu selalu juga saya bilang bahwa kegiatan itu adalah untuk menjawab isu dan gagasan yang sudah dilaksanakan, yang sudah disampaikan. Apa isunya, apa gagasannya. Jangan lupa selalu di situ. Kamu kasakusuk 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, mulanya dari mana? Kalau bukan karena isu yang kamu angkat. Betul tidak? Ya, Siti? Iya, Pak. Nah, semua itu karena menjawab isu. Jadi, jangan selalu melupakan itu. Sebagai titik startnya, kamu bergerak itu karena menjawab isu. Dijawab melalui gagasan. Gagasan dieksekusi melalui kegiatan.
kegiatan punya tahapan-tahapan. Tentu saja setelah dilaksanakan ini pasti ada manfaatnya, toh? Ada manfaatnya. Itu perlu walaupun di rancangan kemarin sudah disinggung bahwa ini insya Allah akan punya manfaat. Nah, setelah dilaksanakan, oh benar, betul, bermanfaat sekali. Ya, apalagi saya lihat ini 10 orang rata-rata teknis, tidak ada guru di sini, ya, tidak ada guru. Ada 1 orang si Renaldi saja, Renaldi. Ini semua lebih banyak teknis ini. Apa manfaatnya? Kepada guru juga tentu ada manfaatnya terhadap proses atau kegiatan belajar mengajar, meningkatkan kemampuan profesi kamu sebagai guru. Secara teknisnya kan, kemudian secara umumnya bagaimana kemampuan kamu menjadi orang yang baik, orang yang berkarakter, ya, tasawwur sadiki, akuntabilitas, tasawwur sadiki, nasionalisme, tasawwur sadiki lagi, etika publik, yang begitu. Walaupun nanti ini seperti apa perkembangannya ke depan, tapi ini sudah harus warna kalian sebagai ASN, ya, sebagai PNS, warna Anda sudah seperti itulah. Generasi milenial, penerus bangsa yang punya dedikasi, akhlak moral yang bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Siti, yang lain silakan. Pak. Rifki gimana? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk tahapan kegiatan punya aku, Pak, ada satu yang tidak apa, kan di rancangan itu kan ada satu tahapan kegiatan yang tidak terlaksana, tidak dibuat di pas kegiatan ini, Pak, karena hasil koordinasi yang dengan kepala dinas kan pembuatan surat untuk sosialisasi itu kan ada di rancangan. Ternyata pas koordinasi dengan kepala dinas dia bilang kalau bisa tidak usah dibikin surat. Dia bilang baru juga saya koordinasi dengan kepala desa yang di tempat sosialisasi di Lokotoy. Kepala desa juga bilang, oh iya enggak apa-apa kalau enggak bikin surat karena ini kan cuma kegiatannya saya begitu. Enggak ke dinas. Jadi itu yang di tahapan situ ada di rancangan kemarin ada, tapi pas aktualisasi itu tidak ada, Pak, untuk pembuatan surat itu untuk kegiatan sosialisasinya, Pak. Jadi apa gantinya? Mau bikin sosialisasi? Kan itu penyampaian informasi. Cuma sampai koordinasi, Pak, koordinasi ke kelompok. Iya, Pak, iya lisan. Iya, Pak. Iya, nanti tapi kenapa ya? Ini kan kita instansi resmi. Memang mesti begitu, resmi-resmian lah. Tapi kalau sudah lewat koordinasi, baru kami yang datang melapor pada kepala desa, Pak, saya nanti tanggal sekian mau bikin acara. Iya. Dia bilang pas kegiatan saya ke situ lagi, baru ke kepala desa untuk ke kantor desa, ke kepala desa itu untuk mengundang kan. Oh iya. Iya. Cuma sebatas itu, Pak. Waktu tahapan melakukan koordinasi ada dibikin? Ada, Pak, ada. Ketemu dengan kepala desa, Pak. Berarti ganti itu, membuat surat undangan ganti dengan itu. Itu pas yang membuat surat undangan itu saya langsung pas koordinasi itu saya langsung diberitahukan ke kepala desa, Pak. Pas koordinasi. Iya. Ya sudah, kalau kepala dinasnya bilang begitu, mungkin kepala desanya juga orang bisa menerima ya. Iya, Pak. Tidak perlu formal-formalan lagi. Ya. Iya, Pak. Apalagi selain itu? Itu saja, Pak. Itu saja. Iya, Pak. Oke. Silakan yang lain. Karena ada orang biasanya dia tanya surat, mana surat? Kalau kepala desanya sudah sesuai dengan keinginannya kepala dinas, tidak usah main surat-surat. Izin, Pak. Nah, silakan. Boleh saya konsultasi yang untuk bab 4, Pak? Nah, silakan.
Izin share screen. Jadi ini untuk bab 4 saya, Pak. Mungkin kata-katanya masih kepanjangan atau bagaimana? Mana? Ini. Ya boleh. Jadi kau gabungkan poin 1, poin 2 ini kau gabung. Iya, poin 1 masih tentang pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 bulan dengan judul dan isu yang diangkat. Untuk poin 2 saya masukkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, Pak. Ya. Untuk poin ketiga, saya masukkan manfaat untuk kegiatan aktualisasi saya yang kebetulan kena sampel ada berapa dinas, jadi manfaatnya untuk dinas terkait yang sudah jadi sampel sama 3 kelurahan. Ya. Untuk poin keempat, ini manfaat untuk masyarakat dan sektor-sektor lain yang tidak masuk dalam keterkaitan sampel, namun untuk kegiatan aktualisasi saya ini kebetulan sudah diminta juga kerjasama dari Diskominfo. Terus? Dan yang untuk poin kelima dia tentang peserta yang sudah melaksanakan akan tetap memaksimalkan yang sudah melaksanakan aktualisasi sebagai ASN yang profesional tentang kedudukan, peran ASN, NKRI, sama nilai-nilai aneka. Ya Allah, ya maaf Pak, di sini juga masih tertulis aneka, belum diurai Ya. akuntabilitas. Ya. Jangan terbiasa selalu aneka. Kalau perlu, panjangkan selalu. Ya. Nah, iya. Lanjut untuk rencana tindak lanjut. Di sini saya jelaskan yang poin pertama, dikarenakan pelaksanaan jangka waktu yang singkat selama 1 bulan, maka kemungkinan masih ada kekurangan dalam aktualisasi dan agar dapat dikembangkan, maka peserta akan melakukan tindak lanjut. Antara lain ada beberapa poin yang saya masukkan sebagai tindak lanjut. Ya. Ini teknis. Kemudian mana anunya? Mana khususnya itu? Akan berkomitmen.
Jadi di sini ya sudah ada teknisnya, Pak, menambah item-item karena kebetulan kan belum semua dinas atau masih banyak data yang harus dibuat, tapi karena waktu sempit jadi diambil cuma beberapa sampel. Terus untuk komitmennya di sini saya sambungkan dengan konsisten dalam menyajikan data terupdate ini per triwulan. Jadi meskipun sudah selesai kegiatan aktualisasi nanti, untuk kegiatan saya ini masih tetap akan dilaksanakan, dilanjutkan per triwulan, datanya tetap diupdate. Dan masih tetap digunakan apa yang sudah saya buat, media websitenya atau apa masih tetap digunakan terus berlanjut. Ya, itu teknis semua itu ya, instansi semua itu. Nah, ini komitmennya nih, ya. Untuk ya poin kedua, setelah kegiatan aktualisasi, peserta akan terus menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, maupun kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, pelayan publik, full of government dan manajemen ASN. Ya, ini kata kuncinya di sini sudah. Di mana ini dihabituasikan? Itu tadi di poin 1, poin 2, poin 3. Ini apa ini poin 2? Yang tadi di teknis-teknis itu ya? Iya. Teknis-teknis tidak serampangan kamu bikin, tapi ini mengikut dia, ya, muatannya di sana. Dan masih akan banyak lagi isu kegiatan-kegiatan teknis lain. Selalu ada dampingi lagi dengan ini, masukkan lagi dengan. Kan itu kata kuncinya di situ. Supaya apa hakikatnya kamu di Latsar ini mau kemana, dari mana, mau kemana, tahu. Tujuan pelatihan itu kemarin apa? Untuk menciptakan ASN yang profesional ya dan berkarakter dalam memberikan pelayanan publik. Cuma itu kalimat pendeknya. ASN yang profesional dan berkarakter dalam memberikan pelayanan publik. Tujuannya kita ada di sini, ada di Latsar ini, tujuannya adalah untuk menciptakan menuju ASN yang profesional. Kalau profesional itu kan orang yang paham betul tugasnya, ya. Jangan urusan darat bawa ke laut, urusan laut bawa ke darat. Pokoknya urusan laut bawa ke laut, urusan darat bawa ke darat, sesuai tugas pokok dan fungsi. Profesional itu, ya. Tapi tidak cukup, harus ditambah dengan berkarakter. Jangan cuma pintar, tapi juga cerdas. Ya. Kalau pintar itu lain. Tapi kalau cerdas itu lebih luas. Termasuk dalamnya karakternya itu. Dalam memberikan pelayanan publik. Karena tujuan akhir kita juga ternyata cuma itu. Main bola itu tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Terakhir tujuannya juga cuma menggetarkan apa? Menggetarkan gawang lawan. Iya toh? Menciptakan gol. Itu tujuan akhirnya. Padahal bolanya ke sana kemari, tendang kiri, tendang kanan, maju, mundur. 11 orang ini sudah ada tusinya masing-masing. Ada tusinya masing-masing. Ada yang cuma di situ jaga-jaga bola masuk. Tapi dia punya peranan. Tidak boleh 11 orang ini sama-sama mau pergi tendang langsung kasih masuk. Kasih masuk gawang, kasih masuk gol di gawang lawan. Bukan begitu. Jadi kamu itu namanya kedudukan dan peran ASN dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang jaga gawang, ada yang bek kiri, bek kanan, bek tengah, gelandang kiri, ada kapten kesebelasan, ada penyerang kiri, penyerang kanan. Sudah ada tusi masing-masing, ada di Bapeda, ada di Perikanan, ada di Kuperindak, saya lihatnya ada di Kora, di Bapeda, ada di Inspektorat yang periksa-periksa, mengingatkan kita kalau salah. Ya sudah, dan semua punya peranan. Jangan bilang, oh saya yang paling penting, saya yang paling hebat. Nggak ada itu, semua penting sini. Karena punya peran masing-masing.
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan pelayanan publik, pelayanan terbaik dalam main bola itu untuk sasarannya menciptakan gol sesuai tusinya masing-masing. Oke, paham itu ya logika analog berpikirnya itu, saya bawa ke sana Anda supaya lebih mengalir lah masuk. Karena ini kalau tidak paham percuma kita duduk. Jangan 1 bulan, 6 bulan pun nih kalau kita tidak tahu kemana jiwa visi misinya ini kita berlatsar ini percuma juga. Kalau sudah tahu, oh tanya ini kuncinya. Gitu. Tidak usah kejar-kejar 10 besar, tidak usah. Yang penting sehat lulus. Nanti 10 besar di lapangan. Buat apa istilah saya itu 10 di sekolah, 0 di masyarakat. Lebih baik 0 di sekolah, 10 di masyarakat. Maksudnya tidak 10 besar. Kalau boleh nomor 40 dari 40, yang penting lulus. Tapi di masyarakat kita nomor 1. Di pelayanan publik kita nomor 1. Pada mau pertendian terus ranking 1, 10 besar, padahal di masyarakat tidak ada apa-apanya. DP nganggu saja yang banyak. DP natameme saja yang banyak. Banyak begitu. Ya kan? Saya ini pengalaman memimpin. 500 pegawai, 600 pegawai, saya semua macam-macam karakter. Ada yang berdiam-diam tapi luar biasa kerjanya. Ada yang cuma ngangonya ke sana kemari. Coba ribut saja. Ada lebih ribut dari angin ribut so dia itu. Baru apa lagi? Coba tempatkan diri kita ini selalu bagian daripada penyelesaian masalah. Jangan selalu kita bagian dari masalah. Ada siapa di sana? Ada Stacy. Sudah. Masalah lagi itu. Ada siapa di sana? Ada Stacy. Sudah aman itu. Kenapa? Karena dia selalu bagian daripada solusi, bukan bagian daripada masalah. Mudah-mudahan kalian ini, saya lihat muka-muka ini memang muka-muka bagian daripada solusi semua ini. Bukan bagian daripada masalah. Di mana ada masalah, so dia yang pencipta masalah di sana. Bagaimana? Diselesaikan karena dia juga bagian daripada masalah. Kelihatan di testa itu, di wajah. Oke. Sudah seperti tadi. Makanya saya bilang menyimak. Kalau 1 orang tampil, 2 orang tampil, yang lain menyimak. Jangan kamu juga sibuk juga dengan kau punya jalan sendiri-sendiri. Sudah kalau jalanmu itu juga betul, jalan menuju surga. Bikin jalan sendiri. Nanti begitu tampil di ring tinju baru kita mau ditogor sudah bermain, mau apa lagi tinggal berdoa mudah-mudahan penguji tidak sampai di sana. Kalau ini anak-anak. Makanya perhatikan baik-baik. Oke, saya kira di situ saya masih beri kesempatan lagi. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, buat apa kita berlama-lama di sini? Mendingan kamu kerja. Kan begitu tuh. Kalau seandainya tidak, ya saya banyak cara saya untuk mengisi jam sampai penuh ya. Nah, tapi kan kasihan kamu, saya pasung di sini sampai jam 10. Padahal kamu punya bab 4 belum selesai, kamu punya PowerPoint masih belepotan, gimana caranya? Sampai sekarang belum ada yang kirim sama saya PowerPoint. Oke, saya kira demikian. Nanti kalau saya dapat ingat ada contoh-contoh PowerPoint nanti saya lempar di grup ya. Bisa jadi contoh itu. Tapi ya intinya yang pasti tentu perkenalkan diri dulu itu lembar pertama, kemudian sedikit latar belakang sebagai review. Bukan lagi karena membaca cerita lagi sampai membutuhkan waktu 1-2 jam di sana. Latar belakang melahirkan isu, gagasan langsung, kemudian manfaatnya apa yang sudah kamu lakukan ini, terus langsung kegiatan. Kegiatan 1 tahapan di mana? Kegiatan 2 dibaca saja. Ya, di kegiatan inti baru kamu jelaskan keterkaitan nilai-nilai dasar terhadap tahapan dan keterkaitan agenda 3 dalam hal kedudukan dan peran terhadap kegiatan. Itu kamu jelaskan. Nilai-nilai organisasinya, visi misinya dijelaskan.
Itu pun kalau tahapannya terlalu panjang ya kamu persingkat saja, mungkin ada hanya beberapa tahapan. Karena itu secara psikologis hanya memberikan informasi kepada penguji bahwa kamu paham loh. Tapi kalau penguji masih berasa kurang yakin, dia punya hak untuk bertanya lagi. Dia acak, dia uji kamu untuk mengurai, menarasi, menginternalisasi apa yang sudah kamu lakukan terhadap tahapan kegiatan yang lain. Boleh jadi itu hak penguji. Tapi dalam tayangan itu kamu sudah beri contoh bahwa di kegiatan 1 sampai terakhir itu kamu sudah menerapkan itu. Nah, cuma untuk mengulasnya diambil saja salah satu kegiatan, yaitu kegiatan itu. Nah, baru di kesimpulan. Nah, kemudian rencana tindak lanjut selesai. Kalau saya 5 menit selesai. Benar. 5 menit selesai. Paling lambat 7-8 menit. So tambah dengan durasi 1 menit, 2 menit kalau ada yang putar video. Jadi jangan egois ya, jangan egois berpenampilan paparan. Seakan-akan cuma kamu sendiri yang ada 9 orang lagi di belakang kalian itu. Jadilah pembicara efektif dengan menggunakan waktu yang seefisien, seefektif mungkin. Berikan waktu selonggar-longgarnya, seluas-luasnya kepada penguji. Karena ada biasa juga orang, sepertinya ingin betul dia menjelaskan apa yang dia lakukan ini. Dari kegiatan 1 sampai terakhir. Ada seperti itu. Ya. Tidak usah, poin-poin saja. Jangan lupa di bukti-buktinya itu ya, foto-fotonya. Ini bukti-buktinya, ini foto-fotonya. Singkat-singkat saja. Oke, cukup? Bagaimana? Masih ada? Saya beri kesempatan terakhir. Kemudian setelah itu silakan kerjakan. Ini hari Jumat, hari pendek sekali ini. Kasihan bab 3, bab 4-mu masih disempurnakan, PowerPoint-nya belum jelas. Tangannya gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya kira semua sudah bisa itu. Nanti saya coba juga di sebentar kalau saya dapat ada PowerPoint bisa dijadikan acuan itu. Tapi kalau tidak jalan saja ya seperti arahan saya. Oke, tidak ada lagi kan? Cukup ya. Baik Pak Ahmad, saya kira sampai di sini saja. Mereka kita beri kesempatan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka sebelum jam 2 sudah harus selesai semua laporan, termasuk juga menyusun, membuat PowerPoint-nya. Kasih billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu. Waalaikumsalam. Atas bimbingannya di hari terakhir ini sebelum ujian besok. Mudah-mudahan teman-teman sudah clear ya untuk persiapan besok, dan kita sama-sama berharap semuanya bisa sukses sesuai dengan harapan. Baik, untuk mengakhiri silakan Pak Ramlan, boleh dipandu untuk doa. Doanya harus khusyuk berarti ini. Silakan, karena Pak Ramlan ini modal Ustadz. Terima kasih Pak. Untuk peserta duduk siap, gerak. Pembelajaran hari ini telah selesai. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa, laksanakan. Terima kasih, laksanakan. Mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih Pak Ramlan Budi Kusuma atas penyampaiannya, atas pimpinannya. Terima kasih banyak Pak Abu sekali lagi sudah meluangkan pagi hari ini. Berarti besok untuk jadwal ujian tidak ada masalah Pak ya, seperti Pak Bambang. Tidak ada masalah, iya. Oh ya, berarti kita insya Allah jam 8 pagi. Iya. Mulai insya Allah.
Disilahkan, Liv, Pak Abu. Iya, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Teman-teman, sebelum kita bubar, kita